Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firial Nabila Zalfa dengan urut NIM 2006-05-11-0002. Di sini saya akan melakukan simulasi antitek alarm dengan Proteus. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan prinsip kerja dari rangkaian ini. Prinsip kerja pada rangkaian ini itu ketika sensor LDR tidak terhalangi atau tidak mendeteksi gerakan oleh apapun, maka alarm dan LED mati atau tidak menyala. Namun jika sensor LDR terhalangi atau mendeteksi gerakan, itu jika ada orang yang lewat, maka alarm dan LED akan menyala. Apabila kita mengulanginya lagi, yaitu mengembalikan sensor LDR ke posisi tidak terhalangi, maka LED dan alarm akan tetap menyala. Hal ini dikarenakan alarm dan LED terpicu oleh kondisi sebelumnya, di mana alarm dan LED menyala ketika LDR terhalangi. Oleh karena itu, pemilik dapat memonitoring itu dengan cara menekan button untuk mereset atau mengembalikan kondisi agar seperti semula. Nah, rangkaian ini juga bermanfaat untuk mengurangi terjadinya kejahatan seperti maling, pembobolan, dan pencurian yang tidak kita ketahui. Nah, simulasi ini dilakukan untuk mengetahui kinerja dari alarm, di mana dapat memonitoring dalam situasi yang tidak diketahui oleh maling. Dan sensor yang terdeteksi oleh LDR dan laser ini akan menghasilkan sensitivitas yang ada di dalam sensor tersebut. Nah, di sini contoh desain rangkaiannya yang nanti kita akan buat. Nah, untuk bentuk fisik dari rangkaian anti-theft alarm itu seperti ini, di mana di sini adalah sensor LDR-nya, di sini adalah LED atau alarmnya. Nah, apabila sensor LDR ini terhalangi oleh apapun atau mendeteksi adanya gerakan, maka LED dan alarm ini akan bunyi. Nah, untuk mematikannya atau mengembalikannya ke seperti posisi semula, maka sang pemilik menekan tombol button itu di sini di remote controller untuk mengembalikan posisi ke semula. Baik, kita akan membuat rangkaian anti-theft alarm. Nah, sebelum kita membuat rangkaiannya, sebaiknya kita mencari komponen-komponennya dulu. Nah, caranya mudah, itu dengan klik play di tombol ini dan masukkan nama komponen-komponennya. Di sini saya menggunakan gerbang NAND atau IC 74L900 seperti ini. Lalu saya menggunakan button, lalu ada buzzer. Ini untuk sebagai alarm yang akan mengeluarkan suara seperti ini. Terus ini saya menggunakan LED. Nah, tapi yang saya gunakan ini berwarna kuning, maka saya menggunakan LED yellow. Lalu tidak lupa menggunakan resistor. Lalu ada transistor TIC 41 dan torch LDR. Sini ada sensor LDR dan juga ada lasernya. Nah, di mana nanti laser ini mengeluarkan cahaya dan sensor LDR ini akan mendeteksi cahaya ataupun gerakan atau yang menghalangi si sensor LDR ini. Oke. Setelah semua komponen-komponennya terkumpul, kita akan memulainya. Nah, yang pertama, saya akan memasukkan sensor LDR. Lalu di bawah sensor LDR, sini ada resistor 1 dan sekitaran resistor 2. Lalu saya masukkan gerbang NAND IC 74L900 2.
dan sebelahnya juga sini. Oke. Lalu di samping kaki output gerbang NAND saya beri resistor lagi, dan sebelahnya ada tip 4 volt. Lalu di atasnya saya tampilkan buzzer dan tidak lupa LED layer. Di samping sini saya beri button dan tidak lupa kita beri powernya. Di setiap ada di atas sensor LDR, lalu di atas resistor dan di atas buzzer. Nah, tidak lupa kita beri ground di sini untuk button, untuk resistor dan untuk transistor. Oke, sini kenapa saya menggunakan buzzer dan juga LED, padahal di sini alarm. Karena di simulasi ini untuk buzzer ini tidak bisa mengeluarkan suara. Maka dari itu saya menggunakan LED untuk mengetahui, itu membuktikan jika alarm ini benar-benar menyala. Nah, sini kita edit dulu, kita hapus aja namanya biar kelihatan. Nah, jika sudah tersusun, selanjutnya kita akan merangkainya dengan mesin-mesinnya. Sebelumnya kita ubah dulu nilai powernya, yaitu sebesar 5 volt untuk yang pertama. Yang kedua juga sebesar 5 volt. Yang ketiga juga sebesar 3 volt. Nah, untuk resistornya sendiri, resistor R1 ini bernilai 1K, R2 juga bernilai 1K, dan untuk R3 bernilai 100. Ya, selanjutnya kita akan menyambungkannya, yaitu power sensor LDR disambungkan ke power dan disambungkan dengan ke R1. R1 disambungkan ke ground, lalu kaki NAND 2 yang kedua ini disambungkan ke antara R1 dan sensor LDR. Nah, di kaki output 3 disambungkan ke R3, R3 disambungkan ke transistor tip 41, disambungkan ke ground, transistor disambungkan ke buzzer, buzzer disambungkan ke power. Nah, kita rapatkan dulu. Oke. Lalu LED disambungkan ke antara buzzer dan power dan antara buzzer dan transistor. Nah, untuk NAND yang kedua ini sini kaki pertamanya disambungkan ke kaki output yang ke-6. Lalu kaki keempatnya disambungkan ke antara output kaki 3 dengan R3. Lalu sini kaki kelimanya disambungkan ke button. Di sini R2 disambungkan dengan power dan antara button dan gerbang NAND. Nah, buttonnya disambungkan ke ground. Oke, selesai. Nah, seperti yang sudah tadi dijelaskan, apabila apabila sensor LDR tidak terhalang oleh apapun, maka alarm dan LED tidak akan menyala. Namun jika sensor LDR terhalangi,
maka LED dan alarm akan menyala. Untuk membuktikannya, kita simulasikan. Nah, di sini sensor LDR dalam keadaan tidak terhalangi oleh apapun, maka kondisi alarm dan LED ini mati atau tidak menyala. Namun apabila saya jauhkan, yaitu sensor LED terhalangi oleh apapun, dan jika ada orang yang bergerak atau lewat, maka sensor LDR akan terhalangi oleh lasernya ini, dan alarm dan LED akan menyala bunyi. Nah, di sini membuktikannya. Jika ada orang yang lewat, ini akan bunyi. Nah, apabila saya kembalikan ke posisi semula, itu di mana LDR tidak terhalangi oleh apapun, maka alarm dan LED akan tetap menyala. Hal ini dikarenakan LED dan alarm itu terpicu oleh kondisi yang sebelumnya, yaitu di mana sensor LDR terhalangi. Nah, maka dari itu si pemilik bisa memonitornya, yaitu dengan cara menekan tombol button di sini. Itu untuk mereset atau mengubah kondisi LED dan alarm ini ke seperti semula. Nah, sini sudah kembali seperti semula. Sekian, terima kasih. Maaf apabila ada salah kata. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.